Natal itu dari bahasa Yunani, artinya kelahiran. Tapi Natal sesungguhnya itu artinya memberi. Mudah-mudahan yang di luar gedung sana dengar saya pakai TV. Bapak-bapak anggota keamanan, polisi, kami berterima kasih. Tepuk tangan buat bapak-bapak polisi, baik yang di jalan yang menjaga di sini. Kiranya bapak bersama istri, anak-anak diberkati Tuhan semua. Ini sungguh luar biasa. Saudara, ada acara seperti ini karena ada beberapa saudara kita yang memberi. Jelas Pak, pertama Pak Dola yang memberikan, kita boleh pakai tanah ini. Luar biasa. Ada saudara kita dari Surabaya, dari kota-kota lain yang memberi, sehingga peristiwa hari ini bisa terjadi. Ada hamba Tuhan, gembala-gembala yang memberi dengan doa mereka, dengan jemaat semuanya. Nah, Natal itu artinya memberi. Yang pertama, pencipta alam semesta memberi keselamatan bagi dunia. Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia ini memberi. Maka itu saya paling marah kalau ada orang Kristen merayakan Natal jaluk kado. Awas koyo. Kalau kita memperingati hari kelahiran seseorang dengan baik-baik, saudara, kita akan melihat kebenaran ini. Kalau kita diundang merayakan hari lahir atau istilahnya ulang tahun dari seseorang dengan baik-baik, kita yang terima kado itu yang ulang tahun atau yang diundang? Tenane, sungguh, mengapa banyak orang Kristen kalau Natal kok jaluk kado? Orang duwe isin. Harusnya yang terima kado itu Tuhan Yesus. Loh, pura-pura orang krungu. Siapa yang harusnya terima kado? Tuhan Yesus, karena kita merayakan kedatangannya. Ayo, siapa yang memberi kado kepada Tuhan Yesus? Awas mulai jaluk sangu ya. Konsep ini yang salah. Dengar guru-guru sekolah minggu, saya pernah hampir 14 tahun jadi ketua guru sekolah minggu di suatu gereja di Surabaya. Dari tahun 69 itu saya mulai jadi ketua guru sekolah minggu. Saya melarang di gereja kami memberi kado pada hari Natal. Saya larang. Wah, rekan-rekan guru protes, nggak bisa. Ini tradisi. Kalau Natal harus beri kado. Saya tanya, ayatnya di mana? Maka itu harus ngerti. Saya terangkan kepada rekan-rekan guru yang lain, mengapa saya tidak suka kalau Natal memberi kado kepada anak-anak. Supaya anak-anak sejak kecil diajar memberi. Jangan tersinggung saya ngomong. Orang-orang Kristen yang sudah tua-tua sekarang ini, kerjaannya minta kado kalau Natal. Itu pasti waktu isi cilik sudah belajar diberikan. Betul, itu kebiasaan yang salah. Saya tidak mau anak-anak punya konsep menjadi Kristen itu diberi. Tidak. Jadi kalau saya mau memberi hadiah pada anak-anak, tergantung. Saya bisa bulan April, bisa September, bisa Juni, semua mau saja. Pokoknya tidak Natal. Sejak kecil, sejak anak-anak itu masih kecil, waktu saya jadi kepala sekolah minggu itu, saya ajar mereka untuk memberi. Jadi begitu mulai Natal, paling tidak kurang 2 bulan sebelumnya, saya sudah beritahu guru-guru, siapkan orang tua anak-anak
mulai mengumpulkan sepatu-sepatu yang anak-anak punya yang sudah nggak dipakai, baju, tas sekolah, apa saja. Maka setelah terkumpul pada Natal itu, anak-anak itu bersama guru-gurunya kami bawa. Waktu itu di Surabaya kami bagi daerah-daerah, cari tempat-tempat orang-orang yang susah. Anak-anak itu yang kami suruh bagi sendiri sepatunya, bajunya, kaos kakinya, tas sekolahnya, mainan-mainan sudah dipakai kepada anak-anak yang seusia mereka, yang di pelosok-pelosok, yang di kampung-kampung kecil di Surabaya, yang anak-anak itu nggak punya apa-apa. Saudara, hasilnya luar biasa. Pulang dari sana, anak-anak itu cerita kepada orang tuanya, ada yang susah, ada yang begini, ada yang begitu. Mereka cerita. Kalau anak-anak kita sejak kecil kita biasakan memberi. Yang paling berkesan waktu itu kami datang di stasiun Wonokromo. Di gubuk-gubuk para tunawisma itu, anak-anak kecil sekolah minggu ini kami ajar, beri kepada teman-temanmu. Mereka senang. Natal itu artinya memberi, bukan jaluk awas. Natal itu memberi. Siap memberi? Seandainya, saya tidak tahu, tante saya tanya, ini orang segini banyak, ini pulang disangoni sesuatu enggak nanti? Enggak. Kue kotak ada tidak? Isinya apa saja? Saya mau tanya. Kue. Dengar ya. Waktu saudara terima nanti, sambil jalan pulang, kalau ketemu orang, tuh. Nah, pura-pura orang kerungu toh. Nah, medit kowe. Begitu nanti saudara terima, awas, jangan dipilih. Sing enak sing ndi, sing enak sing ndi. Iki gak enak, gak enak. Awas. Itu bukan ciri orang Kristen. Enggak amin lagi. Orang Kristen itu diajar dari sejak dulu beri. Saudara, waktu Idul Adha yang barusan ini, saya itu membaca satu berita yang saya baru tahu, padahal saya ini lahir Surabaya. Di salah satu kecamatan, saya lupa di kabupaten apa, di Pulau Madura, sudah ratusan tahun masyarakat di kecamatan itu punya tradisi. Ratusan tahun. Seorang ustadz yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu mengajarkan untuk membagi. Saya kaget. Luar biasa tradisi itu. Begini hukumnya. Setiap Idul Adha, masyarakat di desa itu yang punya ternak, entah sapi, entah ayam, entah kambing, pokoknya ternak. Maka setiap kali ternak mereka berjumlah 12, maka peraturan yang tidak tertulis sebagai hukum, tapi itu dipegang oleh masyarakat, maka mereka harus menyerahkan yang ke-12 itu di suatu lapangan, disaksikan oleh aparat desa, lalu mereka bagi kepada orang-orang miskin yang tidak pernah punya ternak. Itu terjadi ratusan tahun sudah tradisi itu. Nah, yang itu ada barusan ini, yang dibagi ada 14 sapi, sekian ekor kambing saya nggak hafal, dan sekian ekor ayam. Di situ sudah didata siapa yang tahun ini dapat giliran, sehingga seluruh masyarakat di desa itu
tidak ada yang kekurangan.